Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Halo Indonesia. Upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengefisiensikan anggaran menuai banyak perdebatan. Pemangkasan tersebut dinilai tidak selaras dengan kebijakan politik dalam penyusunan kabinet pemerintahan. Dalam instruksi Presiden atau Inpres nomor 1 tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemangkasan anggaran pemerintah dalam APBN dan APBD tahun anggaran 2025 sebesar 306,7 triliun rupiah. Dengan rincian penghematan anggaran sebesar 256,1 triliun rupiah dari anggaran belanja kementerian lembaga dan 50,6 triliun rupiah dari belanja transaksi ke daerah atau TKD. Menteri Keuangan Sri Mulyani menerapkan pemangkasan anggaran dengan presentase ini berbeda-beda, berkisar 10 hingga 90%. Sedikitnya terdapat 20 kementerian lembaga yang dipangkas dan 16 kementerian lainnya aman dari potongan. Sejumlah kementerian lembaga pun sudah melakukan penyesuaian belanja operasionalnya lewat pos-pos belanja. Antara lain dengan memperbanyak work from anywhere atau WFA, membatasi jam kerja kantor sampai pukul 16, mengurangi perjalanan, efisiensi pemakaian listrik, menghilangkan operasional jemputan pegawai, hingga mengoptimalkan rapat-rapat secara daring. Untuk membahasnya lebih lanjut, sudah terhubung bersama kami Ahmad Nur Hidayat selaku pengamat kebijakan publik dari Universitas Negeri Veteran Jakarta. Halo, selamat siang Mas Hidayat, apa kabar? Selamat siang Lintang, kabar baik. Baik, terima kasih Mas sudah berkenan hadir di Halo Indonesia. Langsung saja Mas Hidayat, sebenarnya ini pengangkasan atau penghematan anggaran tahun 2025 ini di kementerian dan lembaga 306 triliun rupiah. Sebenarnya kalau dari kacamata Anda sendiri, seurgensi apa kebijakan ini? Tentunya pemangkasan anggaran ini diperlukan sekali ya untuk membiayai program-program yang sudah menjadi janji kampanyenya Pak Prabowo ya. Di antaranya MBG ya, kemudian ada program 3 juta rumah, swasembada pangan, termasuk juga layanan kesehatan ya. Dan efisiensi ini keep in mind sebetulnya bukan pemotongan APBN karena APBN tetap ada dengan jumlah yang sama. Ini hanya saja direalokasikan ke pos-pos lain meskipun di dalam instruksi Presiden belum dijelaskan ya detailnya akan disalurkan kemana. Tetapi yang baru disampaikan adalah negara akan melakukan pemotongan 306 triliun atau sebesar 8% dan digunakan untuk apa belum cukup jelas ya dalam instruksi itu. Tapi saya kira ini adalah satu konsekuensi agar program-program pemerintah ini semuanya bisa berjalan tanpa kita menciptakan defisit yang lebih besar lagi, begitu Lintang. Baik, Mas Hidayat, ini kalau boleh tahu tadi kan sempat dijelaskan oleh Mas Hidayat bahwa ini salah satunya adalah program makan bergizi gratis, begitu ya, anggaran ini. Kalau dari Mas Hidayat sendiri, apakah ini kebijakan yang tepat atas anggaran penghematan ini? Ya, kita tahu bahwa program MBG ini kan baru 71 triliun dan gaungnya sudah kemana-mana ya. Dan itu juga salah satu penyebab kenapa angka kepuasan Pak Prabowo tinggi sekali. Dan kemudian ini akan diekspand, kabarnya Kepala Badan Gizi Nasional mengatakan butuh 100 triliun lagi. Nah, kalau kita lihat program ini sebenarnya adalah jenis program yang memberikan ikan dibandingkan kail. Ya, sebenarnya kalau kita lihat multiplier efeknya buat ekonomi itu tidak begitu tinggi ya. Karena apa? Karena ketika orang itu masih diberikan ikannya, nanti begitu ikannya, lauknya tidak ada, kan mereka tidak bisa makan. Beda kalau seandainya kita memberikan kail, misalkan memberikan program seperti penciptaan lapangan pekerjaan atau bantuan skema kredit untuk kelompok menengah bawah, itu akan jauh lebih bermanfaat buat mereka dan jauh lebih membangun kemandirian kesejahteraan mereka sendiri. Nah, tetapi saya kira karena ini belum diperdebatkan ya, ini kan kita bilang ini efisiensi untuk apa? Ini belum diperdebatkan. Saya kira kita berharap belanja negara yang akan dibelanjakan itu adalah belanja yang lebih berkualitas ya, berinvestasi untuk daya beli masyarakat, berinvestasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan, dan yang penting adalah membantu pembiayaan buat pelaku usaha begitu. Oke.
Lalu Mas Hidayat, ini sebenarnya dampaknya seperti apa? Mungkin salah satunya ini mungkin dari kegiatan kementerian atau lembaga yang biasanya ada rapat-rapat di perhotelan. Apakah ini juga tidak berdampak bagi para pekerja di perhotelan ini, Mas Hidayat? Ya tentunya ini akan berdampak ya Hmm, teman-teman yang bekerja di industri perhotelan ya, kemudian MICE, hmm, karena event ini dikurangin, saya kira mereka akan berkurang juga. Tetapi kan mereka bisa mendapatkan dari sektor swasta ya. Saya kira hmm, sektor swasta tidak memiliki satu perubahan. Kalau seandainya perubahan terlihat signifikan, mungkin hotel itu mitranya terlalu banyak atau ya. sektor industri itu terlalu banyak pemerintah sehingga kerasa sekali. Tapi saya kira kalau memang apa opportunity-nya sebetulnya tidak berubah karena sektor swasta juga bisa lebih banyak begitu. Tapi yang paling penting adalah memang rapat di luar kantor Hmm, ya, itu saya kira memang tidak begitu urgen ya dan ya. tidak itu penting buat layanan publik gitu. Ini kan internal mereka, internal ASN, birokrasi yang mengadakan rapat. Nah, yang kayak jenis seperti inilah yang perlu menurut saya memang segera dikurangin. Tetapi bukan berarti kemudian harus dikurangi keseluruhan. Kita harus lihat Hmm. juga kalau ada pertemuan dengan masyarakat yang itu mendengarkan curhat masyarakat di tempat yang representatif, saya kira itu perlu juga diadakan, tidak boleh dikurangin karena niatnya langsung untuk layanan publik begitu. Oke, Mas Hidayat. Ini pemangkasan juga tentunya berimbas pada program-program kerja di kementerian dan juga lembaga. Seperti misalnya pemotongan atau pemangkasan anggaran di Kementerian PU sebesar 81 triliun rupiah dan ini yang paling besar. Kalau dari Mas Hidayat sendiri, apakah ini juga tepat dengan potongan yang begitu besar di kementerian-kementerian ini, Mas Hidayat? Ya, kita tahu Kementerian PU ini dalam 10 tahun terakhir begitu dimanjakan ya. Hmm, Kalau kita lihat kategorinya itu ada anggaran Bina Marga, kemudian ada anggaran sanitasi perumahan hmm, rakyat, di mana anggaran Bina Marga itu anggarannya itu dalam 10 tahun terakhir itu menyusun hmm, mayoritas ya 44% ya, paling tinggi di antara ketiganya yang lain gitu. Nah, ini menunjukkan kalau kita breakdown lagi apa sih anggaran Bina Marga? Ternyata banyak anggaran yang ya. ditujukan untuk jalan tol yang berbayar. Hmm, Nah, saya kira pemotongannya seperti ini wajar karena konsekuensi masa lalunya di mana pemerintah banyak sekali berinvestasi di jalan tol yang sifatnya adalah eksklusif ya untuk kendaraan hmm, roda 4 dan lebih begitu. Padahal kita tahu sebenarnya itu kan bisa dilakukan pendekatan bisnis to bisnis aja. ya. Pemerintah kan apa istilahnya BUMN karya kan juga bisa mencari investor karena ini kan ada Hmm, return gitu. Kenapa harus menggunakan APBN? Nah, saya kira pengurangan di sektor hmm, itu wajar dan memang perlu diperlukan ya. Tetapi sanitasi ya. rakyat, irigasi itu jangan dikurangin ya. Saya Hmm, kira emang porsi yang ini yang dia merupakan anggaran ketiga terkecil, hmm. inilah yang harus ditambah begitu supaya rakyat dalam hal ini adalah masyarakat di pedesaan tidak mengalami kesulitan dalam irigasinya, dalam sanitasinya. Saya kira itu satu hal yang normalisasi. Meskipun ada banyak penolakan ya, saya dengar juga Mhm, Pak Menteri, Wakil Menteri juga agak sedikit berkeberatan. Tetapi saya kira ini adalah sebagai remedi ya, obat pahit supaya ya. kita nggak berlebihan begitu dalam berinvestasi yang sebenarnya bisa pendekatannya adalah business to business. Oke, baik. Mas Hidayat, saya juga ingin tahu lebih lanjut, ini apakah juga tidak atau mengganggu para program-program pelayanan yang ada di kementerian dan seperti apa respon-respon bagi masyarakat tentunya. Tapi nanti kita akan lanjut usai jeda ya Mas Ahmad. Ya, siap. Pemirsa, usai jeda kami akan lanjutkan perbincangan kita. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Masih dalam pembahasan mengenai dampak pemangkasan anggaran terhadap kegiatan ekonomi, masih bersama dengan Ahmad Nur Hidayat, selaku pengamat kebijakan publik dari Universitas Negeri Veteran Jakarta. Baik Mas Hidayat, kita melanjutkan lagi nih. Dari setiap kementerian dan juga lembaga mereka mendapatkan potongan atau pemangkasan anggaran yang lumayan cukup besar. Apakah ini tidak mengganggu menjalankan program-program mereka demi pelayanan publik kepada masyarakat, Mas Hidayat? Iya, tergantung ya bagaimana cara pemotongannya. Kalau cara pemotongannya serampangan, saya kira ini pasti akan mengganggu layanan publik ya. Dan kalau mengganggu layanan publik, nanti yang rugi adalah pemerintah sendiri. Reputasi pemerintah akan buruk di mata publik gitu.
Nah, kalau cara pemotongannya, Hmm. pemangkasannya adalah benar-benar dengan seksama, saya kira malah yang terjadi adalah penghematan. Anggaplah ini sebagai seorang sosok tubuh yang sedang sakit, Hmm. kalau dia kurangin yang sakit penyebabnya karena lemaknya, karena dia obesitas, maka Hmm. dia akan semakin ramping dan sehat begitu. Nah, saya kira persoalan efisiensi ini kalau mau berhasil ya dilihat Hmm. dari struktur negara dulu. Struktur kabinet yang ada sekarang ini kan sangat gemuk ya. Ya, Katakanlah dari sebelumnya hanya 36, ini menjadi 48. Belum ditambah setiap posisi itu ada wakil menterinya. betul. Belum ada badan-badan baru ya, seperti misalkan Badan Haji yang dipisahkan dari Kementerian Agama misalkan, dan badan-badan lain itu jumlahnya 30. Secara overall itu sekitar 70 kelembagaan yang ada, Hmm. jauh lebih besar dibandingkan yang kemarin. Belum lagi wakil menterinya. Kalau kita total itu kira-kira jabatan setingkat menteri ataupun pejabat yang ditunjuk oleh presiden itu sekitar 106 orang. Hmm. Dan 106 orang ini kan punya fasilitas, punya rumah dinas, punya dana-dana yang sifatnya untuk melancar kegiatan mereka begitu. Belum Hmm. patwal-patwal yang ikut serta dalam rombongan mereka, seremoni yang Ya. mereka ikut. Bukankah ini sebetulnya ini yang paling gampang untuk diefisiensikan? Saya Hmm. kira jumlah kabinet, perampingan kabinet ini juga menurut saya lebih prioritas dibandingkan dengan kementerian lembaga. Itu yang pertama. Yang kedua, Hmm. cara memotongnya saya kira bukan dengan kategori yang sekarang. Kalau kategori sekarang kan ada 3 jenis belanja nih unsur Hmm. pemerintah ya. Belanja pegawai, belanja barang, Hmm. belanja modal. Kan mandatnya katanya belanja pegawai yang tidak boleh. Hmm. Kalau belanja barang dan modal boleh. Nah, akibatnya apa? Misalkan teman-teman BMKG cerita ya, kepala BMKG cerita, alat-alat pendeteksi tsunami itu nggak bisa berfungsi lagi ya, karena kategorinya itu belanja barang. Hmm. Bisa juga belanja modal. Padahal buat unit seperti BMKG yang namanya barang dan modal itu sangat penting juga, sepenting belanja pegawai. Hmm. Tapi karena dasar pemilihannya adalah belanja pegawai tidak boleh diotak-atik, jadi yang diotak-atik adalah belanja barang dan belanja modal. Nah, pendekatan seperti ini menurut saya pendekatan serampangan. Hmm. Harusnya pemerintah ya, Menteri Keuangan bersama Menpan dan BKN itu punya satu struktur anggaran yang kita sebut sebagai lawyer gitu loh. Layer pertama sebetulnya anggaran Q1. Ini kaitannya Hmm. langsung berhubungan dengan layanan publik. Yang Q2 adalah dia langsung tetapi tidak terlalu urgen. Ya. Q3 adalah dia langsung urgen. Nah, Q4, Q5 tidak berkaitan langsung. Kalau ingin melakukan efisiensi, anggaran-anggaran layer ini yang bisa dibuang adalah Q4 dan Q5 tadi yang tidak Hmm. langsung berkaitan dengan kebijakan publik. Bisa jadi di dalamnya itu ada anggaran pegawai, ada anggaran belanja barang, ada belanja modal, tetapi dia sudah dievaluasi tidak mengganggu kepentingan publik. Nah, saya kira pendekatan inilah yang harusnya diterapkan Hmm. ya sebelum pemangkasan terjadi. Jadi bukan lagi sekedar ini kan belanja pegawai, belanja barang, belanja modal. Ini kan sebetulnya pendekatan yang tidak berkaitannya sama kepentingan publik. Coba, apa kaitannya sama kepentingan publik? Kan nggak ada. Hmm. Karena tidak didetailkan. Tapi kalau misalkan kita menggunakan struktur belanja bahwa ada lawyer satu, sebutlah Q1, kuartil satu, ini nggak boleh diganggu karena ini langsung bersentuhan dengan publik. Bisa jadi pegawai yang bersentuhan sama publik ini bukan pegawai ASN, tapi pegawai honorer. Nah, mereka ini nggak boleh diganggu juga karena bersentuhan langsung dengan layanan publik begitu. Nah, begitu juga saya kira dengan WFH ya, WFH dan WFA gitu, Ah. anyway. Saya kira ini juga jangan harus hati-hati ya Hmm. karena banyak pegawai-pegawai negeri yang tidak bisa dipisahkan dari layanan publik dan dia harus hadir secara fisik. Sehingga tidak bisa semua pegawai ASN itu diterapkan hal yang sama karena bisa jadi Hmm. yang berhubungan publik ketika dia WFH publik harus mengadu ke siapa? Oke. Kan itu persoalan. Nanti yang terjadi adalah kelumpuhan layanan publik. Sehingga menurut saya ini harus hati-hati pendekatannya sebelum ada mapping SDM yang jelas. Pendekatan seperti ini yang langsung WFH 3 hari, WFH 2 hari, ini akan mengganggu layanan publik. Saya kira itu. Oke. Lalu menurut Anda apakah ini efisien dan juga bagaimana pandangan efektivitasnya bagi ASN mungkin yang mulai bekerja work from anywhere, work from home dan lain sebagainya? Mas Hidayat. Saya kira kita perlu juga transparan mengenai sistem pengawasannya Hmm. ya. Kemarin saya lihat teman-teman memfoto ya yang ada GPS dan waktunya gitu ya Ya. sebagai absen di rumah. Tapi kan bukankah itu sebetulnya bisa juga dimanipulasi, ya kan? Hmm. Nah, ini kita harus lebih berhati-hati. Sistem pengawasannya sudah mumpuni belum? Yang kedua, juga harus ada audit kinerjanya.
Oke. Jangan-jangan ya mereka bekerja di rumah sebenarnya tidak bekerja ya, karena itulah kinerjanya diukur ya, bekerja di rumah kerjakan apa, kalau kemudian dia harus di office maka di office pun ya harus terukur ya untuk layanan publik. Nah, selama sistem pengawasannya belum ada Lintang, ya WFH ini atau WFA ini hanya dijadikan sarana bermain-main tanda kutip ya yang dilakukan dan itu akan merugikan negara juga pada akhirnya. Oke, Mas Hidayat, ini kan bukan hanya beberapa kementerian dan lembaga juga, tapi juga ada kementerian dan lembaga lainnya yang tidak dipangkas anggarannya. Lalu menurut Anda, bagaimana masyarakat melihat ini, adanya tebang pilih seperti ini, Mas Hidayat? Ya, saya kira kalau ingin melakukan efisiensi secara serius harusnya di semua kelembagaannya. Jangan tebang pilih seperti saat ini gitu. Iya. Meskipun kita tahu ada yang namanya kepentingan strategis nasional atau national interest, nah itu mungkin harus diprioritaskan. Tetapi kalau seandainya kesannya tebang pilih, maka nanti akan timbul kecemburuan. Misalkan ya banyak suara-suara di sosial media, kenapa anggaran polisi tidak diturunkan misalkan, padahal kita tahu ya tetangga-tetangga kita yang punya tetangga polisi itu cuma mengeluhkan, oh ini kok dia makin kaya begitu. Padahal jabatannya adalah jabatan aparat keamanan yang sebetulnya jabatan publik begitu dibandingkan yang tetangganya sektor swasta. Ini yang saya kira keluhan masyarakat ya harus didengar ya. Apa istilahnya kelembagaan atau institusi-institusi yang terkesan ya belum berpihak sama masyarakat, tetapi belum ada pemotongan itu kan jadi persoalan ya. Saya kira ini jadi evaluasi ya untuk Pak Prabowo agar institusi-institusi yang sebetulnya pelayanannya buruk atau setidaknya citranya di masyarakat buruk itu seharusnya juga melakukan efisiensi untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik ke depan begitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Hidayat telah bergabung dan berbincang bersama kami. Semoga ini juga dapat informasi bagi masyarakat di rumah. Baik, salam sehat dan sampai jumpa Mas Hidayat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, usai jeda saya akan mengajak Anda melihat partisipasi ribuan peserta Color Run Night. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.